Ya, salam kepada saudara-saudara anggota Jemaat KPS Bekasi yang beribadah pada hari ini. Begitu juga kepada saudara kami yang beribadah melalui live streaming di rumah ya. Selamat hari Minggu dan selamat sehat bagi kita. Minggu ini adalah minggu pertama, Advent pertama. Kita memakai model B berbahasa Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita memasuki ibadah kita, untuk alat-alat komunikasi supaya dinotifikasikan selama kita dalam ibadah. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita. Marilah kita berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan ayat 2. Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu memperkenankan kami boleh memasuki tahun baru gerejawi pada hari ini. Hadirlah Engkau dalam persekutuan ini dan berkatilah kami supaya kami semakin merasakan penyertaan kasih-Mu. Kiranya Roh Kudus meneguhkan iman kami supaya tetap bertumbuh dan semakin dewasa sampai akhir hidup kami. Dengarlah doa permohonan ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan ayat 2. Gemerlap dan bunyi
marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Engkau adalah Allah yang Maha Suci dan Maha Kasih. Sesungguhnya kami tidak layak menghampiri hadirat-Mu karena dosa-dosa kami kepadamu. Seringkali kami tidak berserah kepadamu, tetapi justru mempercayakan dan menyerahkan diri kami kepada Allah lain. Padahal Engkau telah memerintahkan kepada kami, supaya hanya kepadamu kami menyembah dan berserah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami, ampunilah kami, hapuskanlah segala dosa kami, dan teguhkanlah iman kami, supaya kami senantiasa percaya dan berserah kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebelum kita bernyanyi, kita dengarkan persembahan pujian dari sektor 2.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan ayat 2. Bernyanyilah
Shalom. Warta Jemaat hari ini Minggu 28 November 2021. Yang pertama, berita sakit. 1. Inang calon Samas Pristauli Turnip Nyonya Bapak Sitwa Winter Girsang Hun Sektor 6 Getsemani dalam perawatan di rumah setelah menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Hermina Bekasi. 2. Swi Oktisandra Damanik, putri dari keluarga Yudi Andriko Damanik, Inang Boru Purba, Jemaat Sektor 1 Ararat, pemulihan di rumah setelah dirawat di Rumah Sakit Anna Bekasi. 3. Bapak Jubelman Purba, Jemaat Sektor 3 Dotan, dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. 4. Inang Ernauli Purba, Nyonya Situa Mulia Dondamanik, Sektor 6 Getsemani, dirawat di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Yang kedua, Perpadanan Marhajabuan atau perjanjian pernikahan. Pewartaan pertama atau Tingtingna Parlobe telah dilaksanakan ibadah perjanjian pernikahan Daniel Onggang Serenami Siregar, anak dari keluarga Batara Kristian Siregar, Minarni Boru Damanik almarhum, Sektor 9 Nasaret, dengan Veronica Maria Lubis, anak dari keluarga Sumurung Lubis, Nuria Boru Pardosi, Jemaat Gereja HKBP Kutabumi Tangerang. Pada hari Sabtu 27 November 2021 bertempat di Gereja GKPS Bekasi. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2021 di Gereja HKBP Jati Asih. Yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 dilaksanakan rapat majelis GKPS Bekasi dalam rangka pembentukan rencana program kerja dan rencana anggaran penerimaan dan belanja tahun program 2022 yang dimulai pukul 12.30 WIB bertempat di ruang utama gereja dan dilanjutkan dengan pertemuan orang tua peserta katehisasi dengan PHMJ dalam rangka persiapan pelaksanaan angkat sidi yang dilaksanakan pada hari Minggu 5 Desember 2021 bertempat di ruang gereja GKPS Bekasi dimulai pukul 17 WIB. Yang kelima, kebaktian Minggu tanggal 5 Desember 2021 dilaksanakan baptisan kudus kepada Claudia Fiona Natania Sinaga, anak dari keluarga Situaro Tuahman Sinaga Boru Purba, Sektor 5 Filipi, dan dilanjutkan peneguhan sidi kepada 28 orang peserta katehisasi dan yang melayani ibadah adalah Majelis Sektor 3 Dotan dan jemaat yang beribadah offline peserta angkat sidi beserta orang tua. Yang keenam, Sabtu 11 Desember 2021 dilaksanakan sidang jemaat, penetapan rencana kerja dan anggaran penerimaan dan belanja GKPS Bekasi tahun 2022 dimulai pukul 9 WIB, metode offline di gereja dan online virtual Zoom. Yang berikut, pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 dilaksanakan perayaan Natal seksi sekolah minggu GKPS Bekasi yang dilaksanakan secara live streaming dimulai pukul 15 WIB. Demikian warta jemaat hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kembali kami sujud mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, karena atas kasih dan karunia-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan,
menyertai kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, jemaat GKPS Bekasi Tuhan. Khusus pada hari ini Bapa, kami boleh kembali beribadah di rumah-Mu ini ya Tuhan, agar kami boleh merasakan sukacita yang daripada-Mu Tuhan, melalui ibadah kami, walaupun kami masih beribadah secara terbatas di gereja ini Tuhan, dan sebagian masih beribadah di rumah masing-masing dengan teknologi yang ada sekarang, live streaming Bapa. Biarlah ini menjadi sukacita bagi kami Tuhan, dalam keterbatasan tapi kami bersyukur masih boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Bapa kami di surga, kami telah menyampaikan warta jemaat di Kuria GKPS Bekasi Tuhan. Kegiatan yang akan kami lakukan Bapa ke depan, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun kami satu persatu, yang rencana-rencana dalam waktu dekat Tuhan. Biarlah Tuhan yang merestui dan memberkati semua apa yang akan kami lakukan Tuhan. Perpadanan marhajabuan ataupun perjanjian pernikahan Tuhan, Daniel Onggang Serenamis Regar dan Veronica Maria Lubis telah terlaksana dengan baik dan akan menerima pemberkatan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2021 di Gereja HKBP Jati Asih Bekasi. Biarlah Tuhan juga yang merestui dan memberkati semua rangkaian acara yang sudah ditetapkan oleh keluarga, agar melalui pemberkatan pernikahan ini Tuhan, nama-Mu selalu dipermuliakan. Dan kegiatan-kegiatan yang lain Tuhan, rapat-rapat kami, rapat majelis, rapat jemaat dalam penetapan ataupun rencana kerja kami Tuhan, dan anggaran penerimaan dan belanja tahun 2022 yang akan kami lakukan dalam hari ini Tuhan dan 2 minggu ke depan. Kiranya Tuhan yang memberkati semua jemaat, majelis, PHMJ dan pengurus-pengurus seksi yang ada di Kuria GKPS Bekasi, agar kami boleh Tuhan mengambil sebuah langkah melalui keputusan rapat kami Tuhan, program-program yang mengandalkan kemuliaan Tuhan akan boleh kami lakukan dengan damai sejahtera yang daripada-Mu Bapa. Demikian juga Tuhan, kami berdoa secara khusus Tuhan buat saudara-saudara kami yang dalam pergumulan sakit penyakit, yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami ini ya Bapa, dalam kondisi fisik yang lemah Tuhan, Engkau hadir Bapa untuk menguatkan mereka. Biarlah obat-obatan, makanan dan alat-alat paramedis yang mereka gunakan untuk penyembuhan boleh sebagai alat untuk menyembuhkan penyakit mereka Tuhan. Atas berkat dan restu dari Tuhan, mereka boleh merasakan kesembuhan Tuhan. Demikian juga Tuhan, keluarga mereka yang merawat, yang mungkin Tuhan mereka bergumul dengan situasi yang ada di tengah keluarga. Oleh karena itu Bapa, kami mohon Tuhan selalu memberikan mereka semangat, kekuatan yang daripada Tuhan, agar mereka tidak putus asa Tuhan, melainkan mereka semakin mendekat, semakin berserah kepada-Mu Tuhan. Biarlah mereka merasakan uluran tangan Tuhan dalam setiap kesulitan, pergumulan yang mereka alami Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan ayat 2. Indah pagi mereka bermandi cahaya surya dan cerah, tinggal terlihat burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua karunia Allah yang agung mengasa. Itu semua Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mohon izin di dalam menyampaikan khotbah, saya akan membuka masker dengan pertimbangan saya sudah 2 kali vaksin dan dalam kondisi sehat. Saya juga mengucapkan terima kasih baik kepada jemaat yang ada di rumah dan jemaat yang hadir di gereja yang tetap setia menggunakan masker. Selamat Minggu Advent untuk kita semua. Apa kabar? Biasanya kalau yang masih ingat khotbah saya tahu jawabnya ya. Tapi enggak mengapa, juga enggak menjadi ketentuan. Yang pendeta tekankan adalah soal bagaimana meresapi berkat Tuhan. Bukan hanya sekedar dilontarkan, tapi benar-benar haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tertulis di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 9 hingga ayat 13. Saya akan membacakannya, kiranya jemaat yang ada di rumah dan yang ada di gereja mengikuti di dalam hati masing-masing. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu,
Kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah film Hollywood yang berjudul The Bucket List. Film ini menceritakan tentang dua orang lansia. Saya lupa aktor yang satu lagi, tapi yang satu saya ingat betul, Morgan Freeman. Yang satu lagi saya lupa, memang terkenal juga tapi lebih suka saya kepada Morgan Freeman. Film ini menceritakan tentang dua orang lansia yang divonis dokter kanker stadium akhir. Yang satu adalah seorang yang kaya, pengusaha, direktur rumah sakit. Dan yang satu lagi adalah seorang montir. Dua-duanya divonis kanker stadium akhir dan dokter mengatakan umur mereka tersisa 6 bulan. Dan kalau mereka beruntung 1 tahun. Awalnya mereka tidak berkenalan, tapi karena mereka disatukan dalam satu kamar 2 pasien, akhirnya mereka berkenalan. Singkat cerita, atas hidup mereka masing-masing, akhirnya mereka memutuskan untuk berpetualang. Selesai operasi pertama untuk mereka pun memutuskan untuk berpetualang dan mereka menyebutnya The Bucket List. Artinya mereka akan menginventarisir hal-hal yang dulu, apakah waktu masih muda, mereka nggak sempat melakukan. Dan ketika mereka tinggal memiliki waktu yang singkat, mereka akhirnya membuat daftar hal-hal yang harus mereka lakukan. Dan disinilah menariknya film ini. Mereka pergi ke Mesir, piramida Mesir, mereka naik ke piramida itu, lalu mereka pergi ke gunung Himalaya, juga mereka menaiki mobil balap, dan akhirnya mereka menikmati. Dan saya juga ingat mereka juga melakukan terjun payung. Bayangkan lansia umur 70 tahun ke atas, mereka terjun dari atas ketinggian. Yang menarik dari film ini adalah ketika si Morgan Freeman bertanya kepada temannya ketika mereka duduk di atas piramida Mesir. 2 pertanyaan, dan ini menurut saya yang menjadi intisari dari film ini. Pertanyaannya yang pertama, dia katakan, "Have you found joy in your life?" Sudahkah kamu menemukan sukacita dalam hidupmu? Temannya merenung, sepertinya dia mengingat-ingat, apakah hidupku sebagai seorang direktur mulai dari nol hingga aku menjadi direktur, orang kaya, punya fasilitas mewah. Ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada dia, termenung. Lalu si Morgan Freeman itu bertanya, pertanyaan yang kedua dia katakan, "Have your life brought joy to the others?"
Sudahkah hidupmu membawa sukacita kepada orang lain? Dan ketika menonton film ini, saya begitu tersentak karena pertanyaan itu juga seolah-olah bertanya kepada saya. Di sepanjang perjalanan hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan, sudahkah saya menemukan sukacita di dalam pelayanan? Sukacita bertemu dengan umat Tuhan? Atau jangan-jangan saya terjebak di dalam rutinitas setiap minggunya harus mempersiapkan khotbah dan lenyap begitu saja tanpa jejak? Dan pertanyaan yang kedua juga tidak kalah pentingnya, ternyata hidup ini bukan hanya soal saya mendapatkan sukacita, tapi sudahkah hidupku membawa sukacita, brought joy to the others, membawa sukacita, menghadirkan sukacita. Dan saya rasa inilah yang menjadi penghayatan iman yang sejati, bahwa pertama-tama hajongjonganta, keberadaanta sebagai orang Kristen, pertama-tama sebagai pribadi yang selalu saja mencari-cari di mana ada sukacita itu. Kalau pakar kewirausahaan mengatakan, buatlah bisnis yang kamu cintai, lakukanlah usaha yang kamu cintai, yang kamu sukai, kata. Artinya secara logika berpikir pun manusia tidak mau memilih pekerjaan yang dia benci. Bisa kita bayangkan bagaimana kita pergi ke restoran Migoma misalnya, tapi kokinya tidak mengerjakan dari hati. Sambil dia marungut-ungut, dia memasak Migoma itu, saya tidak bisa membayangkan apa saja bahan-bahan yang masuk secara sengaja maupun tidak sengaja. Tetapi ketika seseorang benar-benar mencintai pekerjaannya, maka segala sesuatu yang terbaik, the best of him, akan dia keluarkan. Itu makanya saya tertarik dengan dunia pendidikan orang Eropa, bahwa bukan soal anak kita menjadi juara 1, 2, dan 3, tapi apakah nanti anak kita ini bisa menjadi orang yang expert, orang yang ahli pada bidangnya, dan tentu saja mencintai bidangnya, sehingga kalaupun dia diminta untuk melayani apapun, karena sudah tertanam dalam DNA-nya, dia adalah seorang yang sungguh-sungguh mengerjakan, maka tidak ada alasan baginya untuk berbuat setengah hati. Dan lebih lanjut lagi, kalau saya bayangkan ini kita terapkan di gereja GKPS Bekasi, langa dong besintua nasatonga uhurni iberekun bani gereja om, karena dia merasakan bahwa dia cinta GKPS ini, the best of him akan dia keluarkan untuk GKPS Bekasi yang dia cintai. Dan kalau semua ini juga tertular hingga ke ranah jemaat, saya rasa apapun yang kita harapkan terkait dengan perkembangan gereja kita ini, semuanya dapat kita wujudkan atas dasar kasih dan persaudaraan. Maka dua pertanyaan tadi juga menjadi landasan Paulus. Paulus berkata dengan bahasa yang saya sederhanakan, malas tumangur humangidah nasyam jemaat Tesalonika. Saya mengucap syukur melihat kalian ini, kata Paulus. Dan tentu saja bukan tanpa sebab. Karena jemaat Tesalonika adalah jemaat yang masih sangat muda. Dan ketika jemaat ini masih semangat-semangatnya membangun pelayanan, Paulus harus pergi karena ada konflik di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Dan faktor eksternal yang menyerang mereka, orang-orang Yahudi yang tidak suka kehadiran orang Kristen. Sehingga dari kejauhan, ya ibarat LDR ya,
Masih cinta-cintanya Paulus, masih rindu-rindunya dengan jemaat Tesalonika, tapi mereka harus berpisah. Lalu Paulus dari kejauhan berkata, aku berdoa untuk kalian supaya kalian tetap terjaga dalam iman. Artinya Paulus sudah menjawab dua pertanyaan itu. Apakah Paulus mendapatkan sukacita ketika melayani jemaat Tesalonika? Iya, absolutely, dia mendapatkan. Dan dia tidak ragu mengatakan ucapan syukur apalagi yang mau kukatakan kepada Tuhan melihat kalian jemaat Tesalonika. Artinya dia menemukan sukacita dalam pelayanan. Bayangkan Bapak Ibu, betapa indahnya kita yang melayani ini, ternyata ada sukacita dalam hati kita. Jadi bukan sekedar menjalankan jadwal, bukan sekedar karena urusan sektor yang bertugas, tapi semata-mata karena ada joy, ada sukacita di dalam hati kita. Dan pertanyaan yang kedua, oleh karena Paulus sudah bersukacita, maka dia brought joy kepada jemaat Tesalonika. Dia katakan, aku berdoa untuk kalian. Oh enggak dohita sunai Bapak Inang. Ketika Anda menemukan sukacita, lalu Anda mentransfer sukacita itu kepada orang lain. Jadi enggak kita nikmati sendirian. Kita enggak egosentris. Wah, kalau saya kehidupan pribadi iman saya enggak perlu diragukan. Saya sudah melihat Yerusalem yang bukan hanya dari versi Alkitab dan lain sebagainya. Ternyata ada satu hal penting juga yang harus kita lakukan, yaitu menghadirkan sukacita itu. Jadi iman kita itu bukan hanya untuk dinikmati seorang diri, tapi menghadirkan sukacita itu kepada orang lain. Ai doa si anggo pajupa kita i gereja, roh kasomanta makatahon, malas tu mangurhu gawe anggo mangidahang. Itu yang kita harapkan. Karena kenyataannya kehadiranmu membawa sukacita bagiku. Bukan sebaliknya. Ididah ma hasomani, lang hasomani tini, mantan hasomani, hundul ijai. Dibuat nitong perhundulan sebelah menundal hon hasoman niai. Bukan lagi sukacita yang hadir, tapi ketakutan. Bayangkan bagaimana orang yang dari rumahnya sudah bergejolak, ada yang mungkin buru-buru karena macet, ada yang masih mengurus anak-anak, ada juga yang sempat-sempatnya mengurus bisnis yang harus terus berjalan, tapi dia harus hadir di gereja ini. Dan tiba-tiba ketika dia hadir di gereja ini, dia juga harus melihat orang lain yang menjadi lawannya. Lalu saya mempertanyakan, apakah masih relevan mendengarkan firman Tuhan membawa sukacita bagi kita? Sebab hal sesimpel itu tidak kita temukan ketika kita hadir di gereja ini. Tapi saya berdoa Bapak Ibu, agar semua jemaat begitu melangkahkan kakinya di gereja ini, mereka akan menemukan sukacita. Amin. Dan kalaupun Bapak Ibu masih bergumul, saya belum dapat sukacitanya, belum, tidak masalah. Ulangi terus, sebab iman itu berproses. Bisa saja ketika saya yang menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam versi yang berbeda. Tapi kemudian ketika pengkhotbah yang lain, Roh Kudus bekerja dengan caranya dan Anda memperoleh sukacita. Jangan berkecil hati, sebab cara Tuhan beraneka ragam, berjuta cara untuk membuat kita hidup di dalam joy itu tadi. Maka Paulus mengatakan, hendaklah kalian hidup di dalam kekudusan. Karena Paulus melihat kalau orang yang sedang mengembangkan iman ini rentan. Sama seperti orang yang lagi rajin-rajinnya ke gereja, kalau kita kasih sekali shock terapi, ada dua pilihannya. Dia semakin rajin atau dia litun. Wah, lagi rajin-rajinnya ya. Tapi jangan lupa ya, semakin rajin ke gereja ini, semakin banyak lo masalah nih. Nah, aduh tongon.
Karena banyak juga majelis yang berkata seperti itu. Kenyataan dalam hidupnya ketika dia terpilih menjadi majelis, bukannya makin perasaannya makin berkurang, penderitaannya makin berkurang, tapi dia merasa kok makin banyak tekanan. Ini kan cara si iblis untuk menjerat kita. Ase ipaluah nasyam pandilon itu hanai. Jadi pilihannya adalah apakah kita tetap hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kehendak Tuhan, atau kita menjauh. Hanya itu saja. Alaniai yang paling mendasar kalau kita bicara soal sikap hidup orang beriman adalah ibadahnya. Ibadahnya. Bapak Ibu, saya mau bertanya, kalau kita misalkan mau membawa mobil kita ke bengkel, ada dua pilihan. Bengkel yang pertama, bengkel yang mewah, fasilitasnya wah, mekaniknya pun sudah teruji kehebatannya. Tapi ketika kita mengantarkan mobil kita ke situ, selesai diperbaiki, diservis, 3 hari kemudian mobil kita mogok, kembali pada keadaan semula, tidak bisa digunakan. Atau opsi yang kedua, kita pergi ke sebuah bengkel yang sederhana di pinggir jalan, yang cuma dikasih teh kotak, lalu kita duduk sambil mengipas-ngipas karena tidak ada fasilitas yang menurut kita cukup bagi kita. Tapi selesai mobil kita diservis, sampai menunggu waktu yang sesuai dengan kekuatan mobil kita, baru kita menservis ulang. Mana yang kita pilih? Apakah bengkel mobil yang fasilitasnya mewah, atau bengkel mobil yang fasilitasnya sederhana, biasa-biasa saja? Ada yang sambil memandang saya, yang biasa-biasa. Tapi Bapak Ibu, sebelum GKPS Bekasi ini punya AC, sempat kipas-kipas ya? Sempat ya. Jadi kalau saya khotbah di Banjarmasin, ini selalu saya ungkapkan, karena gestur tubuh jemaat itu sedikit mengganggu memang. Karena di samping mereka harus memandang si parambilan, tangan mereka harus goyang-goyang terus. Sehingga kalau pendeta nggak konsen, bisa jadi terganggu juga memang. Bayangkan kalau orang yang hadir semua kipas-kipas, seolah-olah mau bilang cepatlah pendeta, cepatlah pendeta. Karena nggak tahan. Apalagi kalau di Banjarmasin, wah cuacanya lebih ekstrim daripada cuaca di Karawang. Maka kalau orang Karawang bilang, pendeta nyaman, nyaman betul. Karena Banjarmasin, anak kami nggak bisa tidur siang, padahal sudah pakai AC. Jadi mamanya harus pakai kipas yang manual, pakai kipas tangan lagi. Mana yang kita pilih? Ada orang bilang, ya tetaplah fasilitasnya yang bagus lah, karena penting juga itu. Karena kalau kita mau fokus dengarkan firman Tuhan, fasilitasnya nggak bagus, nggak betul juga. Tapi ternyata ibadah itu juga menggambarkan hal seperti itu. Karena ibadah yang sesungguhnya adalah ketika mobil itu melaju di jalan tol. Ketika Bapak Ibu keluar dari gereja ini, itulah ibadah yang sesungguhnya. Bukan yang 2 jam ini. Yang 2 jam ini adalah pembekalan. Jadi kalau dari awal pendeta khotbah sampai terakhir nanti nggak dengar, pembekalannya berarti masih kurang. Karena pembekalan di dalam ibadah seperti ini digunakan untuk 22 jam yang tersisa. Jadi ibadah yang sesungguhnya adalah ketika kita nanti keluar dari gereja ini. Ada nggak orang yang meskipun nggak kelihatan senyum, tapi kan dari kerenyitan dahinya ini kan kelihatan dia senyum atau marah. Nggak harus buka masker, kita dah baca orang apakah dia senyum atau tidak. Sesimpel itu saja Bapak Ibu. Anda keluar dari pintu gereja ini, Anda bersuka cita atau tidak? Anda manisai halak atau tidak?
Karena ibadah yang sesungguhnya adalah ketika Anda bertemu dengan orang yang berbeda pola pikir, orang yang berbeda ideologi, orang yang bertentangan dengan Anda, dan orang-orang yang suka Anda dalam posisi yang tidak nyaman. Itulah ibadah kita. Sehingga Paulus menasehatkan, hiduplah kudus, tak bercacat, sampai kedatangan Yesus. Karena melalui itu sajalah orang-orang Kristen mempertahankan imannya. Mengapa kita harus mempertahankan iman? Mengapa kita harus memelihara iman? Karena itulah the way of life-nya kita. Gaya hidup orang Kristen adalah tidak pernah menyerah memelihara imannya. Kalaupun sekarang pandemi sedikit menurun, tapi bukan berarti iman kita kendor. Meskipun sudah banyak kita yang sudah divaksin, bukan berarti kita menjadi orang yang tidak mengandalkan hikmat dari Tuhan untuk selalu menjaga kehidupan kita. Karena itulah the way of life-nya orang Kristen. Dia selalu tertantang untuk memelihara hidupnya. Maka nasihat Paulus ini juga menjadi nasihat bagi kita. Hiduplah Bapak Ibu sebagai orang-orang kudus. Kuduslah engkau, sebab Allahmu kudus. Lalu pertanyaan yang tentu saja harus kita refleksikan bersama adalah, bagaimana saya menguduskan hidup? Kudus artinya tidak tercemar. Ibarat air yang murni, hidup kita ini tidak tercemar oleh apapun. Kalau kita baca di pasal 4, sangat jelas hidup kudus yang bagaimana yang Paulus mau tekankan. Anak-anak muda, hati-hati, pergaulan bebas, seks bebas. Kita semua diingatkan, hidup kudus itu bukan hanya soal kerajinan ke gereja, tapi bagaimana ketahananmu menghadapi pergaulan di luar sana. Itu makanya menjadi tugas kita bersama, anak-anak muda dibekali dengan firman Tuhan yang kuat, dan ketika mereka kemanapun pergi, merantau kemanapun, kerja kemanapun, mereka bertemu dengan pergaulan-pergaulan yang buruk itu, mereka tidak tercemar sedikit pun. Lalu hidup kudus juga adalah bagaimana kita mengekspresikan hidup kita dalam ketaatan. Ulang otik-otik ibahin si Delian nih. Itu bukan ciri-ciri orang Kristen yang bergaya hidup kudus. Ya, langadong panorang, habis kuota, pakon naligan. Hidup kudus selalu berkaitan dengan ketaatan. Itu makanya kalau orang yang mau hidup dalam kekudusan, dia harus punya banyak hal yang dia korbankan. Orang yang mau hidup dalam kekudusan, maka dia harus mempersiapkan segala sesuatunya. Apakah itu korban perasaan, apakah itu korban pikiran, bahkan korban materi. Karena ketika menjaga kekudusan, maka dari segala lini, hal-hal, faktor-faktor akan mulai mendatangi kita, menguji kita. Bisakah kita setia kudus sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya? Bukan hanya periode 5 tahun ke depan. Ay dah dong 5 tahun nari pemilihan sintua. Pataridakon mah hidup kudus ase ipilih au. Bukan begitu. Tapi hidup kudus yang dirancang sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Untuk itu makanya Paulus selalu saja menekankan soal bagaimana taat, bagaimana kita harus setia, menjaga iman, memelihara iman, menantikan kedatangan Tuhan. Tidak mudah, tapi bukan berarti sulit. Aido AC Minggu Advent yang pertama selalu disimbolkan dengan persiapan. Karena ini Advent yang pertama, dimulai, ditandai dengan seruan,
dengan ajakan, ayo Bapak Ibu kaum muda, persiapkan dirimu. Mulailah hidup kudus sejak sekarang. Begitu ibadah ini selesai, ikrarkan di dalam hatimu, aku mau hidup kudus. Kemudian yang dikatakan oleh Paulus di dalam firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bagaimana Paulus menekankan kita hidup berkelimpahan dalam kasih. Ternyata hidup kudus itu bukan hanya personal. Pasing udah ulang ganggu nasia mau, anggo sangka mertonggo ulang tertawai. Bukan hanya sebatas itu penting. Tetapi hidup kudus adalah cerminan berkelimpahan dalam kasih. Jadi ngui tanda halak ham inang Bapa sebagai orang yang setia pada firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, itu terintegrasi dengan sikapmu berbuat kasih. Berkelimpahan dalam kasih di sini adalah bagaimana kita menghidupi iman itu dengan selalu melihat orang-orang di sekitar kita. Apa yang bisa kulakukan? Seperti pertanyaan yang kedua tadi. Have your life brought joy to the others? Sudahkah Ibu? Sudahkah Bapak? Jangan mulai pada ranah yang tinggi. Mulailah dari ranah yang kecil. Dalam keluargamu, hadirkan sukacita itu. Dalam lingkungan terdekatmu, hadirkan sukacita itu. Dan lebih jauh lagi, melangkahlah di gereja ini, jadilah agen-agen pembawa sukacita. Saya ulang songon istilah ibu tanami sarima tondang sidamanik. Adung dusi gaur dodak. Indonesia mendusi gaur dodak. Kalau dia datang nggak sukacita, pasti rusuh. Jadi orang nggak suka kehadirannya. Jadi kalau saya bayangkanlah orang mencap saya si gaur dodak, dimanapun lang piah, hundul diri izon lang adong naroh, mangopi halak hijai, siul diri hujai, pindah si dia hujai usai. Karena kehadirannya sudah jelas tidak membawa sukacita. Tapi pertanyaan yang mendasar tadi, apakah dirimu membawa sukacita dari hal yang terkecil kepada orang lain di sekitarmu? Untuk itu kita memerlukan waktu. Karena untuk menjadi orang yang kudus, kita harus taat dalam proses. Apakah Bapak Ibu merasa mendengarkan firman Tuhan ini masih menjadi sesuatu yang penting? Bila mendengarkan firman Tuhan ini masih menjadi sesuatu yang penting, bersyukurlah, berbahagialah, sebab itu adalah jalan bagimu untuk berproses dalam pertumbuhan imanmu. Ketaatan di dalam melaksanakan firman Tuhan pertama-tama adalah soal bagaimana kita rindu selalu mendengarkan firman Tuhan. Rindu mendengarkan firman Tuhan bukan yang parsial, tapi firman Tuhan yang seutuhnya. Jangan hanya menginginkan ayat firman Tuhan yang membenarkan dirimu. Jangan hanya suka pada firman Tuhan yang membuatmu senang. Jangan hanya mendengarkan firman Tuhan yang bagimu itu adalah sesuatu yang mengena. Tapi bila firman Tuhan itu berusaha mengoreksi dirimu, maka langsung cepat-cepat mengatakan, lang hubaku om. Saya pernah begitu waktu jadi vikar di KKPS. Setabi inang si gujuruhur di gerejawan. Dop ko si marambila nau mitro mas ada inang. Ya jenges tumang ambilan ni ham fikar. Hona bani alok kainin. Bayangkan dia mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan untuk mencari-cari di mana senjata untuk mengoreksi musuhnya. Aku yakin aku pendeta fikar ambilan ai hona tu mang bani. Untuk dia itu katanya. Bayangkan paradigma berpikir seperti itu ketika dia mendengarkan firman Tuhan bukan untuk mengoreksi dirinya tapi untuk mengoreksi orang lain. Itu makanya hati-hati Bapak Ibu ngutip-ngutip ayat Alkitab di Instagram, di Facebook. Hati-hati kalau pendeta Andrian orangnya suka memperhatikan media sosial. Nanti sekali-sekali saya tegur.
Bagi yang suka ayat Alkitab dikutip tapi nggak dikerjakan, saya lihat, nanti saya tegur. Kasihilah seorang dengan yang lain ini. Tapi dong 2 nasi bungkus nih sada lagi bere. Tapi kalau status hebat sekali, kasih kepada seseorang, itulah yang tertinggi. Itu makanya saya tidak terlalu suka dan saya selalu menghindar mengutip ayat Alkitab yang tidak berani saya lakukan atau belum berani saya terapkan. Karena firman Tuhan ini berisi firman yang hidup. Kalau kita baca ini relevan sepanjang masa. Dari opung kita yang baca ini sampai sekarang bisa mengonai. Ketika saya diskusi dengan tutua saya, dia bilang, wah waktu zaman saya muda firman Tuhan mengatakan, tahun berapa itu? Saya juga ketika diskusi di tahun-tahun 2020 juga kepada teman-teman anak-anak teologi relevan. Dan saya yakin anak-anak remaja sekarang ketika mereka memperbincangkan soal ayat Alkitab ini juga relevan 30 tahun ke depan. Artinya firman Tuhan ini firman yang hidup, bukan paku mati, dan bukan seenaknya untuk dikutip tanpa landasan yang benar. Suatu ketika pendeta memarkir mobil ketika dia mau melayani sebuah gereja. Songon gereja-gereja di Jakarta ini susah do lahan parkir kan. Songon kita Pak Purangnya susah do ini. Mudah-mudahan dalam doa kita lahan parkir bisa kita realisasikan. Suatu ketika lahan parkir untuk pendeta tidak ada lagi. Akhirnya karena sudah mepet waktu, pendeta memarkir di tempat yang tidak seharusnya diparkir. Tapi pendeta tidak mau kehilangan akal, dia ambil secari kertas, dia tulis pesan. Maaf, saya adalah pendeta. Menurut doa Bapa kami yang mengatakan, ampunilah kesalahan kami, seperti mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah saya yang sudah parkir seenaknya. Tanda titik. Betapa terkejutnya pendeta itu ketika dia pulang melayani, dia menemukan surat tilang dari polisi tentunya ya. Dia baca, maaf Pak Pendeta, saya juga seorang Kristen. Dalam doa Bapa kami juga disebutkan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bapak saya tilang dan silahkan membayar uang tilangnya. Hati-hati Bapak Ibu. Ketika mendengarkan firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Makanya saya selalu berdoa sesudah merambilan, Tuhan ampunilah kekonyolanku Tuhan. Apa yang sudah kusebutkan tadi Tuhan. Ampuni Tuhan bila ada yang tidak berkenan di hadapan. Karena ketika saya mengutarakan itu kembali juga kepada saya. Aduase firman Tuhan itu selalu mengoreksi dan selalu menumbuhkan. Dia tidak hanya mengoreksi kita, tapi mengembangkan iman kita. Maka Paulus menasihatkan kita, hiduplah dalam firman, itu yang menjagamu. Berjaga-jagalah, waspadalah dan teruslah berdoa, kata Paulus. Sebab roh itu kuat, roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Martonggo hita sadari saborngin Tuhan ulang mau ila joham. Tapi kita lupa daging kita ini lemah, sedikit saja disenggol orang sakit hati, nggak mau lagi datang gereja. Hati-hati, maka teruslah waspada. Firman Tuhan ini mengatakan khususnya di minggu Advent yang pertama ini, mari Bapak Ibu persiapkan dirimu menantikan kehadiran Tuhan, kedatangannya kembali ke dunia ini. Persiapkanlah dengan hidup kudus, hidup taat di hadapan Tuhan. Selamat minggu Advent pertama untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan memelihara hidup kami, mengarahkan hidup kami, hidup dalam kekudusan, menantikan kedatangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menganugerahkan roh penjaga yang senantiasa menjaga dan menguatkan kami siang dan malam.
ketika kami Tuhan berhadapan dengan dunia ini, dunia yang penuh tantangan. Biarlah iman kami terpelihara sebagaimana jemaat Tesalonika yang terus bertumbuh, yang terus menunjukkan kualitas iman. Demikian pula kami Tuhan, jemaat GKPS Bekasi, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu untuk dikoreksi oleh firman Tuhan. Dan kami rindu untuk diarahkan, diperbaharui oleh firman Tuhan. Biarlah di masa Advent yang pertama ini Tuhan, kami menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri, umat percaya yang selalu mempersiapkan diri sebaik-baiknya menantikan kedatangan Tuhan, dengan terus-menerus melakukan kebaikan, kasih, menjaga kekudusan, dan taat di dalam perintah Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah jemaat GKPS Bekasi. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan melawat mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau telah hadir dan menemani mereka. Jemaat yang kami kasihi yang terbaring lemah, baik yang di rumah sakit, yang dalam proses pemulihan di rumah mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada para medis, dokter, perawat, sehingga melalui mereka adalah sumber berkat, sarana yang Engkau pakai Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang terkasih kami. Kami juga berdoa untuk jemaat yang bergumul dengan kehidupan rumah tangga, kehidupan ekonomi mereka. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKPS Bekasi agar tetap setia apapun kondisi hidup. Biarlah firman-Mu Tuhan mengajari kami bagaimana kami berbuat yang baik, memilih yang baik, apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan Tuhan, pendeta, PHMJ, Sintua, Samas, calon Sintua, calon Samas, pengurus seksi kategorial, pengurus badan diakonia, badan pembangunan, ketua-ketua sektor dan pengurus sektor, guru-guru sekolah minggu, para pelayan Tuhan yang senantiasa setia melayani Tuhan. Berikanlah hikmat dan kesetiaan, kekuatan hari lepas hari, agar kami Tuhan mampu menghadapi pergumulan hidup kami dengan terus mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhanlah kiranya memberikan hikmat, memberikan kebajikan di hati para pemimpin kami, agar mereka berlaku adil dan mereka mewujudkan kerukunan, kesejahteraan di tengah-tengah bangsa negara kami. Dan berkati pula Tuhan seluruh masyarakat di negara kami, negara Indonesia, agar kiranya Tuhan kami semua hidup berdampingan dalam damai, meskipun berbeda-beda suku agama. Tuhanlah senantiasa yang mengikat kami dengan kasih persaudaraan, sehingga kehadiran kami khususnya sebagai orang Kristen bisa menjadi garam dan terang dunia, pembawa sukacita dimanapun kami berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keadaan kami masa pandemi. Berkatilah Tuhan segala usaha yang dilakukan pemerintah, baik itu tenaga medis, dokter, perawat yang selalu saja setia melayani di dalam pelayanan mereka sebagai para medis. Demikian juga Tuhan para sukarelawan, orang-orang yang bergerak di bidang kemanusiaan, yang mengusahakan kebaikan-kebaikan di negara kami dan secara umum di dunia ini Tuhan. Agar kiranya pandemi ini segera berakhir, tambahkanlah kesabaran, ketekunan kepada kami Tuhan, agar kami setia menjalani hidup kami dengan mengikuti protokol kesehatan dan selalu menjaga, memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami belum sepenuhnya hidup taat di hadapan Tuhan. Kami belum sepenuhnya hidup kudus di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, agar kami layak disebut orang-orang yang kudus, agar kami layak menerima berkat Tuhan,
berkat yang berkelimpahan, yang mencukupi segala kebutuhan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan kita.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena daripadamu saja kami menerima berkat yang berlimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebahagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripadamu jua. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan namamu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami, agar kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri pemberianmu yang berlimpah, baik yang telah kami terima, maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi padamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat, Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, kami dapat merayakan kembali tahun baru gerejawi Advent yang pertama ini hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Engkau senantiasa hadir dan akan setia memberkati umat-Mu, supaya semakin mengenal kuat kuasa penyertaan. Kami memohon, kiranya Engkau menguatkan iman kami, supaya senantiasa mengandalkan kuasa-Mu dalam hidup di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah, beritakan dan saksikanlah Injil di segala tempat, dimanapun engkau berada. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom untuk kita semuanya. Salam mahubata ganuban. Selamat Minggu Advent. Horas. Sonai homa uben nasiam. Orang tua nami, Bapak Inang, sonai kena mapo, sonai rumah. Na beribadah secara live streaming. Isa pahanami hun gereja. Salam mahubata nasiam. Selamat Minggu Advent na parlobe ma itong-atongani huriata di KPS. Ya, puji syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan atas berkat dan pertolongannya. Ibadah kita, ibadah Minggu Advent yang pertama sudah berjalan dengan baik. Biarlah ibadah Advent ini menjadi sukacita bagi kita dan kemuliaan bagi Tuhan. Untuk itu kami juga menyampaikan terima kasih kepada liturgis, begitu juga membawa pujian, pemusik, singer, kolektan, tim multimedia, begitu juga tim gugus COVID-19 yang secara harmonis kita laksanakan tugas kita hari ini, sehingga sukacita didapat oleh semua jemaat IKPS Bekasi. Secara khusus kepada Bapak Pendeta Andrian yang menyampaikan firman Tuhan Hubata, agar kita tetap harus mengandalkan Tuhan ibadah 10 tahun. Terima kasih Hubani Bapak Pendeta Andrian. Yang berikut siluk keluar minggu ilaksana hondo aima rapat majelis jemaat situa samas dan ketua-ketua tingkat kategorial. Alanai Arab uhur nami agar cepat kita terlaksana, habis keluar minggu langsung mahita riap igerejon, karena kita juga laksanakan secara offline dan online. Jadi nasiam hasuman nami ijape nuanon, biarlah kita sama-sama melaksanakan rapat ini baik melalui HP, baik melalui laptop di rumah, sehingga bisa kita mengambil keputusan yang baik untuk program kita tahun 2022. Sonaima nasongon pesan umban nami, baik mula kita seriap mita jongjong. Hatahun hita selamat Minggu Advent tuluhali. Horas tuluhali. 3, 2, 1. Selamat Minggu Advent. Selamat Minggu Advent. Selamat Minggu Advent. Horas, horas, horas. Mulak maita ibakas damai. Mardalan rapkonau manogu tangan kin kesipata roparu tolonin sopong man
dogogohkin ibere Tuhan